Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam yang telah mengizinkan kita bersama lagi di pembelajaran matematika kami melalui Google Meet dalam suasana yang mungkin di tempat ibu ini hujan nih ya, mudah-mudahan jaringan kita bagus kali ini. Terima kasih untuk kalian semua yang telah bergabung. Terima kasih atas kedisiplinannya, usahanya untuk belajar. Semoga mendapat keberkahan untuk kalian semua. Untuk memulai pembelajaran kali ini, Ibu minta salah satu pimpin doa. Ini yang cowoknya Rustandi aja nih. Silahkan Rustandi pimpin doa. Sebelum memulai pelajaran kita hari ini, marilah kita berdoa menurut agama masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, terima kasih ya Rustandi. Ibu mau absen dulu. Tolong semua videonya diaktifkan. Nanti angkat tangannya diklik ya. Ibu urutkan sesuai dengan yang di classroom, yang sudah absen di classroom. Aura Ayuwandira. Oke. Az-Zahra. Oke. Caisaria. Videonya diaktifkan biar Ibu bisa lihat wajahnya. Cisalufi. Hadir, Bu. Hadir, Bu. Hadir, Bu. Mana wajahnya? Ibu mau lihat? Lagi ngapain nih? Lagi belajar. Bu. Iya, ya. Siapa tahu Ibu tinggal di Dalila. Oke. Semakin subur ya Dalila ya. Sehat berarti. Dia Ratu. Mana dia? Dia Ratu. Oh ya. Dia Ratu di Caisaria yang angkat tangan. Fani. Fani Kartika. Hadir, Bu. Oke. Hanifah Nur Asma. Terus matikan aja kamera, Murus. Hanifah Nur Asma ada? Nggak ada? Oh ada. Oh di bawah. Maaf ya. Nah. Julia. Natasha Dwi mana? Nggak ada Natasha Dwi. Rustandi. Hadir, Bu. Ya. Aktifkan videonya, Ibu mau lihat nih calon ustadz kayaknya. Hadir, Bu. Rahma Afifah. Hadir, Bu. Ya. Rini Puji. Rini Puji. Rizky. Mana Rizky? Rizky. Tadi ada. Hadir, Bu. Coba Ibu lihat wajahnya Rizky. Kamera saya jelek, Bu, rusak. Oh, ini misteri nih wajahnya nih masih ya bagi Ibu kalau gitu ya. Dipanggil nggak datang. Memang kayak gitu Rizky, Bu. Kenapa kamu, Rus? Salsabila. Salsabila mana? Wah, masih tidur itu, Bu. Nggak ada. Sadia. Nggak ada juga.
Hadir, Bu. Oh, hadir. Dekat ibu ternyata. Wahyu Aris. Sudah mandi kah Wahyu ini? Kayak baru bangun tidur, rambutnya berdiri semua. Jessica. Ada Jessica? Nggak ada. Yuafani. Yuafani ya. Oke, ada. Andita. Hadir, Bu. Egi. Hadir, Bu. Oke, Epifania. Hadir, Bu. Lantang, suaranya mantap. Irma. Hadir, Bu. Wiwi Wulandari. Hadir, Bu. Oke, Sayang Yunita. Yunita. Ih, ketawa Wiwi. Yunita. Kenapa Yang kamu? siapa yang belum dipanggil? Yang belum ibu panggil? Bu, saya, Bu. Tadi Saya saya siapa? Kamu sudah Natasha Dewi. Ceweknya Renjun, Bu. Ya. Amelia nggak ada, Cantika ada, Cantika. Nggak ada. Dia Rahmawati. Nggak ada. Febrina, Koirina izin. Muhammad Hakim. Nggak ada. Rian nggak ada. Siti nggak ada. Syaida. Wanda, Adelia, Yuliana. Nggak ada semua. Ini padahal ini sudah Siti sudah pinjam tab dari sekolahan, tetap aja nggak aktif. Oke ya. Pada pertemuan kali ini kita akan melanjutkan materi kita tentang fungsi kuadrat. Nah, ntar perhatikan. Terlihat nggak di layar kalian apa yang Ibu tampilkan? Belum, Bu. Terlihat, Bu. Belum. Yang belum berarti masih loading. Nah, judulnya apa yang sudah terlihat? Menerapkan fungsi kuadrat. Oke, menerapkan fungsi kuadrat. Belum ada, Bu. Belum? Ya, kita tunggu ya. Masih belum? Sudah, Bu. Sudah. Sudah ya. Menerapkan fungsi kuadrat. Nah, tujuan pembelajaran kita kali ini yaitu agar kalian dapat menerapkan permasalahan yang berkaitan dengan fungsi kuadrat. Nah, contoh-contoh penerapan soal, ini ada bermacam-macam untuk menentukan persamaan fungsi kuadrat. Nah, contoh yang pertama, yaitu menentukan persamaan fungsi kuadrat jika diketahui grafik fungsi melalui 3 titik. Jadi, bentuk umumnya itu fx sama dengan AX kuadrat ditambah BX tambah C. Nah, jika diketahui 3 titik yang melalui grafik itu, maka tentukan persamaan fungsi kuadratnya. Misalnya, contoh soalnya seperti ini. Tentukan persamaan grafik fungsi kuadrat yang melalui titik 1, -4, 0, -3, dan 4,5. Nah, caranya gimana? Perhatikan, ini bentuk umum fungsinya ya, bentuk umum fungsinya. Nih ya, kita masukkan titik-titiknya ini, titik-titiknya kita substitusikan. Untuk titik yang pertama, 1,-4. Kalian lihat, bentuk fungsinya fx sama dengan ax kuadrat ditambah bx ditambah c. Ini artinya kalau x-nya diganti 1, hasilnya sama dengan -4.
Nih ya, artinya. Jadi kita ubah nih X-nya menjadi 1. Jadi A, X-nya diganti 1. 1 kuadrat, ini dikali, ditambah B, X-nya diganti lagi 1. Ditambah C sama dengan negatif 4. Nah, jadi X-nya kita ganti dengan 1 semuanya. X kuadrat jadi 1 kuadrat. B dikalikan 1 plus C. C-nya nggak ada X-nya ya. Nah, kita sederhanakan. 1 kuadrat itu berapa? 1. 1. 1 dikali A. A. Ditambah B. Ditambah C. Sama dengan negatif 4. Kita anggap ini persamaan yang pertama. Kemudian, titik selanjutnya. Titik 0, negatif 3. Berarti kalau X-nya diganti 0, hasilnya negatif 3. Kita masukkan lagi. A kali 0 kuadrat ditambah B dikali 0 ditambah C sama dengan negatif 3. Ini berapa hasilnya nih? Berarti hasilnya sama dengan 0 kuadrat kali A berapa? 0. Ditambah B kali 0, 0. Tambah C berarti 0, tambah 0, tambah C. Dapat nilai C-nya negatif 3. Ini kita anggap persamaan yang kedua. Kita masukkan lagi titik yang ketiga. 4,5. Nah, X-nya kita ganti 4, X-nya kita ganti 4, Y-nya 5. Nah, masukkan nilainya. A dikali 4 kuadrat ditambah B dikali 4 ditambah C sama dengan 5. Nah, 4 kuadrat sama dengan 16. 16 kali A, 16A. Ditambah 4 kali B, 4B. Ditambah C sama dengan 5. Dapat persamaan yang ketiga. Coba kalian perhatikan. Nih, nilai C-nya di persamaan kedua sudah diperoleh. Negatif 3. Berarti kita bisa gabung nih. 1 dengan persamaan 1 dengan persamaan 2. Nah, diganti C-nya menjadi negatif 3. A ditambah B, C-nya diganti negatif 3 ya. Nah, tambah C sama dengan 0, sama dengan negatif 4. Sama dengan negatif 4. Kita ganti C-nya dengan negatif 3. Dikurang 3 sama dengan negatif 4. Berarti A ditambah B sama dengan berapa? A ditambah B sama dengan berapa? Min 1. Ya, negatif 1. Nah, dari persamaan 2 dengan 3 bisa juga dicari. 16A ditambah 4C ditambah C. C-nya langsung aja kita ganti dengan negatif 3 ya, sama dengan 5. Jadi 16A ditambah 4B sama dengan, ini pindah ruas. Jadi belakang hasilnya 2. berapa? 8 atau 2? 8. Nah, coba perhatikan koefisien A-nya 16, 4 dengan 8. Ini bisa disederhanakan nih, bisa dibagi berapa? Bisa bagi 4. Bagi 4. Berarti ini 4A ditambah B sama dengan 8. 8. Bagi 2 dulu. 2. Iya, 8 bagi 4, 2 ya. 2. Gimana? Mau lanjut? Lanjut ya. Ini 2. Coba perhatikan persamaan ini kalau Ibu bikin persamaan 4,
Yang ini persamaan 5, ingat SPLDV dah, cari nilai A dengan nilai B. Nah, penuh layarnya, Ibu pindah ke belakang. Nah, Ibu tulis lagi tadi, A plus B sama dengan negatif 1. Yang bawah tadi, 4A ditambah B sama dengan 2. Coba perhatikan. Ini kalau mau dieliminasi, yang mana yang dieliminasi? Atau yang dibuang apa? B. B. Udah sama koefisiennya 1, berarti langsung aja. Supaya hasilnya 0, B-nya dikurang ya. Nah, 1A dikurang 4A itu negatif 3A. 3A. Ini habis. Negatif 1 dikurangi 2, negatif Min 3. 3. A-nya negatif 3 dibagi dengan negatif 3, hasilnya 1. 1. Nah, kalau A-nya diganti dengan 1, berapa B-nya? Negatif 1. A-nya diganti dengan 1. Sorry, ini bukan negatif. Ditambah B sama dengan negatif 1. B-nya sama dengan negatif 1 dikurang 1, yaitu negatif 2. Nah, kita kembalikan lagi ke bentuk umumnya tadi. AX kuadrat ditambah BX ditambah C. Nah, A-nya diganti 1, B-nya diganti negatif 2, C-nya diganti negatif 3. Nah, atau dikurang 2X dikurang 3. Nah, jadi persamaannya nih ya. Nah, ini yang terakhir. Silahkan yang mau bertanya. Yang mau bertanya silahkan. Untuk permasalahan yang pertama. Silakan yang mau bertanya, silakan. Nggak ada? Nggak ada. Berarti lanjut ya kalau nggak ada. Lanjut. Untuk yang bentuk yang kedua. Menentukan persamaan grafik fungsi kuadrat fx sama dengan ax kuadrat ditambah bx ditambah c jika diketahui dua titik potong terhadap sumbu x dan satu titik yang lainnya. Jadi kalau diketahui dua titik potong terhadap sumbu x dan satu titik yang lain, kita bisa gunakan fx sama dengan a dikali x dikurang x1 dikali lagi x dikurang x2. X1 dan x2 itu titik potong terhadap sumbu x. Ya, contohnya soalnya tentukan persamaan grafik fungsi kuadrat yang memotong sumbu x di titik 1,0 dan negatif 3,0 dan memotong sumbu y di 0, negatif 3. Nah, yang ini kan X1 dan X2. Lihat, memotong sumbu X di titik nih, 1,0. Berarti ini kita ambil X1-nya sama dengan 1. Dan negatif 3,0. X2-nya kita ambil negatif 3. Memotong sumbu Y di titik F0,3. Artinya, kalau X-nya diganti 0, hasilnya 3. Kita masukkan ke dalam persamaan yang di kotak merah. A dikali X dikurang X1, X dikurang X2. Sekarang, masukkan X1-nya X1-nya dikurang 1. X2-nya dikurang negatif 3, di sini Ibu tulis apa? Plus. Plus, tambah 3. Oke. Nah, sekarang
Masih ingat cara mengalihkannya? Masih ingat nggak? Ini X dikalikan X, ini X kuadrat. Ini dengan belakang 3X ya. Ini negatif X. Belakangnya lagi negatif 3. Jadi A di sini X kuadrat ditambah 2X dikurang 3. Nih. Sekarang lihat yang ini untuk X-nya 0, nilainya 3. Kita ganti di sini dengan 3, X-nya diganti dengan 0. Ini diganti dengan 3. Ini diganti dengan 0 ya, X-nya 0 kuadrat ditambah 2 dikali 0 dikurang 3. Berapa ini totalnya? Negatif. Negatif 3 kali A. Berarti A-nya sama dengan 3 dibagi negatif 3 ya. Ya. Negatif 1. Kita masukkan lagi yang ini. Nih, kembalikan ke sini. Fx sama dengan A-nya diganti dengan negatif 1. Negatif 1. Oh, yang ini yang paling sederhana. Nah, kali X kuadrat ditambah 2X dikurang 3. Nah, kalau dikalikan negatif, ini jadi negatif X kuadrat. Negatif 2X ditambah 3. Nah, jadi persamaan grafik fungsinya sama dengan negatif X kuadrat dikurang 2X ditambah 3. Begitu. Yang ditanyakan ya, persamaan grafik fungsi. Silahkan yang mau bertanya. Silahkan yang mau bertanya. Tidak ada pertanyaan? Nggak ada? Enggak ada. Nggak ada. Enggak ada, Bu. Oke, Ibu lanjut kalau gitu. Bentuk yang ketiga. Oh iya, tadi belum Ibu contohkan gambarnya ya. Jadi ini, jadi kalau yang seperti ini, misalnya ini diketahui, kalau diketahui gambarnya ya, ini gerak ini, nah seperti ini. Nah, misalnya diketahui 2 titik yang memotong sumbu X dan 1 titik yang lain, seperti itu. Misalnya ya. Jadi kalau soal itu bisa dalam bentuk soal cerita, bisa juga dalam bentuk gambar. Yang ketiga, jika diketahui titik puncak grafik dan 1 titik lainnya. Jadi kita menentukan persamaan grafik fungsi kuadrat, fx sama dengan ax kuadrat ditambah bx tambah c, jika diketahui titik puncak. Titik puncak sering disebut juga dengan titik maksimum, titik minimum, titik ekstrim. Nah, kalau grafiknya terbuka ke atas, ini kan bawah, berarti ini minimum. Grafiknya terbuka ke bawah, yang di puncaknya di atas, berarti ini nilai maksimum. Itu aja bedaannya. Titik ekstrim juga ada. Ekstrim itu titik puncak juga nama lainnya. Untuk contoh soalnya, tentukan persamaan kuadrat yang titik puncaknya negatif 1,9 dan melalui 3, negatif 7. Nah, kita gunakan persamaan yang ada di kotak ya. XP itu nilai X-nya pada saat titik puncaknya. Berarti ini XP-nya.
XP-nya yang ini YP-nya. XP-nya sama dengan negatif 1, YP-nya sama dengan 9. Nah, ini jika X-nya diganti 3, hasilnya negatif 7. Kita masukkan persamaan yang di kotak nih ya. Fx sama dengan A X dikurang XP dikuadratkan ditambah YP. Kita masukkan nilainya. Fx-nya negatif 7. Kita cari nilai A ya, negatif 7. A-nya belum tahu. X-nya 3. Ini yang di sini nih tadi, melalui titik nih. X-nya 3. Baru dikurang XP. XP-nya negatif 1. Ditambah 1. Dikuadratkan. Ditambah YP-nya 9. Negatif 7 sama dengan A dikali 3 tambah 1, 4. 4 dikuadratkan, 16. Ditambah 9. Nah, 9 Ibu pindahkan ke sebelah sini. 9 jadi negatif 16 ya. Dengan 16A. A-nya nilainya sama dengan negatif 16 dibagi 16. Yaitu 1. Negatif 1. Diperoleh A-nya negatif 1. Sudah diperoleh A, kita masukkan lagi ke dalam persamaan yang tadi. Fx sama dengan, nah, A-nya diganti, ini masukkan yang di kotak nih ya. A-nya diganti dengan 1, negatif 1. X ditambah 1, dikuadratkan ditambah 9. Ini X puncak, ini Y puncaknya. Negatif 1, masih ingat mengkuadratkan? Kalau ditulisnya seperti ini, sama kalau kalian mau nulis yang biasa juga boleh, mau nulis begini juga boleh, nggak masalah kalau nggak bisa. Nah, ini X kuadrat ditambah 2X ditambah 1 ditambah 9. Di sini kita kalikan masuk, negatif 1 kali X kuadrat, negatif X kuadrat. Negatif 1 kali 2X, negatif 2X. Negatif 1, belakangnya 9. Jadi, yang paling sederhana, ditambah 8. Nah, inilah persamaan yang kita cari. Persamaan fungsi kuadrat. Bagaimana? Ada pertanyaan nggak? Nggak ada, dikasih latihan. Yang seperti ini juga. Yang ini Coba kalian tentukan, dicatat misalnya. Tentukan persamaan fungsi kuadrat, titik puncaknya negatif 2,1 dan melalui titik 4,5. Kalian cari. Titik puncaknya, bisa diketahui titik puncak. Titik puncaknya negatif 2,1 melalui titik 4,5. Tentukan persamaan fungsinya. Nah, silakan. Nih, caranya. Jesa Lutfi masih aktif nggak? Masih Bu, masih. Wahyu? Wah, tidur ini, jangan-jangan ini ya. Masih aktif Bu, masih aktif. Oh, masih. Terus Andi? Hadir, Bu. Oh, hadir kah?
Tadi Ibu panggil-panggil nggak dengar. Azahra? Azahra masih aktif? Aktif, Bu. Aktif. Oke. Sudah ada yang dapat? Berapa? Belum, Berapa Bu. nilai A-nya? A-nya berapa? Berapa nilai A-nya? Fx sama dengan? Belum, Bu. Bentar. Belum. Rini? Dapat? Belum. Yang udah dapat? Natasha? Tambah. Belum dapat, Bu. Dapat. Oke. Kita bantu dari sini. Tadi udah diperoleh A-nya 9. Nah. Yang lainnya A-nya sudah dapat semuanya nih 9. Kita masukkan ini, Ibu tulis ulang di sini. Fx sama dengan A, X dikurang XP, dikuadratkan, ditambah YP. Ini XP-nya, yang ini YP-nya. Ini SP, ini YP. Ini F4 sama dengan 5. Berarti ini masukkan nilainya 5 ya. Ya. Nah, 5. A-nya belum tahu. X ditambah 2. X-nya diganti 4. Maaf, Ibu tulis 4. Kuadrat ditambah YP-nya 1. 5. 6 kuadrat 36A. 36A ditambah 1. Satunya pindah ruas. Berarti 5 dikurangi 1, 4. 36A. A-nya sama dengan 36. A-nya berapa ini? 36. 4 per 36 apa 36 per 4? 4 per 36, bukan 36 per 4 ya. 4 dibagi 36 kan? Nah, sama dengan 1/9. 1/9. Oke, lanjut ke soalnya. Fx sama dengan A-nya diganti 1/9. X ditambah 2 dikuadratkan ditambah 1. 1/9 yang ini hasilnya X kuadrat ditambah 4X ditambah 4 ditambah 1. Nah, 1/9 X kuadrat ditambah 4/9 X ditambah 4/9 ditambah 1. Baru kita sederhanakan yang belakang. 1/9 X kuadrat ditambah 4/9 X. Nah, sekarang yang belakang yang satunya ubah jadi 9/9. Berarti ini kalau Ibu ubah jadi 9/9, 9 ditambah 4, 13 ya. Bawahnya tetap 9. Ya. Ya. Kalian lihat kalau koefisiennya A itu yang pembaginya. Jadi yang bukan dibalik, 36 bagi 4 enggak, tapi nih 36 kali berapa supaya hasilnya 4, bukan 4 kali berapa supaya 36, nih seperti itu, ya. Ini namanya pengecoh. Tidak semua bilangan bulat ya, boleh bilangan pecahan boleh. Oke.
Nanti tugas kalian itu nanti catatannya aja dikumpul. Nah, yang nggak ikut meet ada 2 catatan sama ada tugas tambahan karena tidak ikut Google Meet. Makanya Ibu minta diaktifkan videonya, Ibu screenshot, jadi Ibu cek siapa yang nggak ada, siapa yang masuk atau enggak gitu ya. Oke, Ibu lanjutkan bentuk soal yang keempat. Ini soal yang sering keluar di ujian nasional. Nilai minimum dari fx sama dengan x kuadrat dikurang 6x tambah 1. Nilai minimum, kan tadi udah Ibu bilang ya, minimum atau maksimum itu tergantung dari gambarnya. Kalau nilai minimum kurvanya terbuka kemana? Ke atas. Ke atas, terbuka ke atas, makanya nilainya di bawah, jadi minimum. Nah, kemarin waktu menggambar grafik itu kan ada titik ekstrim atau titik puncak. Udah Ibu kasih tahu kan kemarin, X sama dengan negatif B per 2A. Y-nya negatif D per 4A. Nah, sekarang ini puncaknya. Puncak atau sumbu simetri. Ini sumbu simetri. Sumbu simetri itu membagi grafik menjadi 2 bagian. Jadi dia pas di tengah-tengah. Terus nilai maksimumnya itu nilai Y-nya. Atau nilai fx-nya. Sekarang liatin. Fx sama dengan x kuadrat. Nilai A-nya berapa? 1. 1. Oke, A-nya nilainya 1. A-nya sama dengan 1. B-nya sama dengan Negatif 6. negatif 6. C-nya sama dengan 1. 1. Kita masukkan di sini. Negatif dari negatif 6 dibagi dengan 2 dikali 1. 6 dibagi 2 sama dengan 3. Itu. Mencari nilai Y-nya boleh seperti ini. D itu B kuadrat dikurang 4AC. Dibagi dengan 4 kali A. Nah, masukkan nilainya lagi. B kuadrat negatif 6 dikuadratkan dikali 4 dikali 1 dikali 1 dibagi dengan 4 dikali 1. 36 dikurangi 4 berapa, Nak? 32. 32 dibagi 4 sama dengan negatif 8. Nilai minimumnya sama dengan negatif 8. Boleh juga kalau kalian lupa ini rumus yang Y-nya, kalian substitusikan langsung. Ini dapat X-nya 3, masukkan di rumus persamaannya. Ini, masukkan nilai X-nya sama dengan 3. Nah, 3 kuadrat dikurang 6 kali 3 ditambah 1. 9 dikurang 18 ditambah 1. Hasilnya juga negatif 8. Nah, seperti ini. Jadi nilai minimum atau nilai maksimumnya itu nilai Y-nya ya, nilai fx-nya. Gampang kan? Iya, Bu. Ya, gampangin semuanya, digampangkan, nggak ada hasil yang susah. Oke, lanjutkan bentuk yang terakhir. Nah, terakhir ini soal cerita. Lintasan sebuah peluru yang ditembakkan secara vertikal ke atas setinggi H meter dalam waktu T detik dinyatakan dengan dalam rumus H sama dengan 40T dikurang 5T kuadrat. Tentukan waktu yang diperlukan untuk mencapai tinggi maksimum. Yang B, tinggi maksimum. Berarti ini persamaan fungsinya dalam bentuk H tapi variabelnya T. Kalau kita tadi belajar itu variabelnya X ya, kita ubah jadi T. Nah, Ibu tulis di sini dulu. H sama dengan 40T dikurang 5T kuadrat. Ini persamaan fungsinya. Nah, nilai A-nya berapa? A itu koefisien dari X kuadrat. Berarti kalau ini koefisien T kuadrat. A-nya berapa? Min 5. Min 5. Ah, negatif 5. B-nya berapa? B-nya 40.
40. 40. C-nya berapa? 1. Mana? C-nya Nggak berapa? ada. Nggak ada atau 0 ya. Nah, kita ke soal yang A. Waktu yang diperlukan mencapai tinggi maksimum. Berarti yang ingat tadi X sama dengan min B per 2A. X-nya kita ganti T. T sama dengan min B per 2A. Negatif 40 dibagi 2 dikali negatif 5. Negatif 40 dibagi negatif 10 sama dengan 4. 4. Nah, jadi waktunya, Ibu tulis aja, jadi waktu yang diperlukan itu adalah 4 detik. Nah, sekarang tinggi maksimum itu Y-nya. Berarti di sini hanya ya, HT-nya. Nah, Y-nya atau HT, H pada saat T-nya diganti T-nya 4. Nah, kalian mau dimasukkan atau pakai rumus yang min D per 4A? Sembarang aja, Bu. Nah, Ibu masukkan aja ya, 40 T yang ini aja. Nah, 40 dikali T-nya tadi 4, kita dapat peroleh nilai 4 ini waktunya yang pada saat maksimum dikurang 5 dikali 4 kuadrat. 160 dikurang 16 kali 5. 16 kali 5 7. 76. masa 16 kali 5 kali 5 kan belakangnya 0. Ya. 70. 70 yakin? 80. 70 atau 70? 60 dikurang 80. 80. 80. Jadi tinggi maksimumnya 80 satuannya meter. Dah. Ada pertanyaan? Silahkan yang mau bertanya. Nanti ngasih kata di sini nanti Bu share yang rekaman. Baik, Bu. Silakan yang mau bertanya. Boleh diaktifkan videonya lagi. Ada yang mau bertanya dari awal sampai akhir? Silakan yang mau bertanya. Videonya diaktifkan lagi. Apakah masih terjaga atau ada yang ketiduran? Cuacanya hujan ini. Hujan-hujan hangat-hangat enaknya di kasur ya. Iya, Bu, betul. Ayo, diaktifkan videonya. Ibu mau lihat masih bangun atau sudah ada yang terlelap? Rizky, ini keluar masuk jaringan Kak Rizky. Silakan. Ada yang mau dipertanyakan? Tidur Kak Rizky? Enggak, Bu. Aman, Bu. Aman. Masak, Bu. Masak, Bu. Masa sambil masak? Ibu ngajar lo nggak bisa sambil masak. Kalian enak bisa sambil makan, sambil apa ya kan? Nah, silakan yang mau bertanya. Nggak ada pertanyaan berarti pas. Insya Allah, Bu. Insya Allah bisa. Ya, Bu. Aktifkan videonya. Sudah, Bu. Yang belum aktif. Ibu nggak lihat loh mukanya Rizky itu, Ibu lihatin hanya bayangan lampu aja. Betul, Bu, ya? Iya, lampu aja nih. Cesa juga, Ibu disuruh ngeliatin atap lampu aja nih kayaknya nih, gerhana. Nah, yang lainnya ada pertanyaan? Tuh, si Rustandi sudah, songkoknya udah miring-miring, bangun tidur berarti? Dari tadi, Bu.
Ada pertanyaan? Aman. Nggak ada? Aman. Aman atau nggak tahu apa yang harus mau ditanyakan? Itu yang betul Bu. Ya, nggak tahu. Nggak tahu yang tanyakan. Mana mukamu Jo? Muka Rizky Ya Bu, udah. udah ada Bu, udah kelihatan. Ya. Ibu pesan sekali lagi, tetap belajar di rumah, jangan terlalu santai. Ya Bu. Kalau mau aktivitas, boleh setelah selesai pembelajaran. Pembelajarannya sebentar aja, siang masih. Nggak usah keluyuran juga ya. Ya Bu. Jaga kesehatan di rumah aja. Kita masuk sekolah kapan, Bu? Ya Bu. Juli. Ya Bu. Juli ya Bu. Saya belum kurus ya, Bu. Nanti aja gini. Ya Bu. Iya Bu. Kenapa ya Bu? Ya Bu aja. Nah, Nanti memang nih Bu. kalau kondisinya masih belum memungkinkan ya sepertinya belum bisa. Bu, Ya. Bu. Tapi sih Ibu berharap sih mudah-mudahan semester depan kita bisa bertemu. Ibu juga kalau ngelihatin gini agak-agak sedih juga. Ibu khawatir kalau terlalu banyak di rumah kalian terlena. Terlena menggemukkan penyuburan badan aja ya. Otaknya kurang terasa. Betul, Ibu Bu. khawatir kalian terlalu Betul, Bu. Itu betul, Bu. Betul, Bu. tapi bila terlalu banyak pegang HP, nanti kasih tahu orang tuanya kalau ditanya megang HP terus, alasannya belajar padahal lagi game. Ya Bu. Ciri-ciri tanda-tanda sudah berbohong itu kan sudah pemunduran mental ini ya kan, bahaya ini. Kena mental. Iya bahaya. Kalau terlalu sering bohong lama-lama nanti nggak bisa dipercaya. Kalau pas kebetulan berkata jujur kan susah. Tadi sering kayak gitu Bu. Nggak usah sebut orang lain, angkat diri juga, diri sendiri juga kita sadar sendiri. Nah, makanya itu Bu. Memang Nah, begitu Bu. Oke, ada pertanyaan ya? Ada pertanyaan? Tidak ada. Ya ada Bu. Nah, nanti jangan lupa catatannya ya. Tidak terlambat karena kalau terlambat Ibu diskon nilainya. Terlambat Ibu kasih waktu sehari sampai jam 11 malam. Jadi kalau misalnya besok ada tulisan terlambat di notif Ibu, berarti nilainya berkurang juga. Oke, iya, ini aja yang contoh soal ada 5 tadi ya. Oke, silahkan siapa yang mau pimpin doa? Wahyu, pimpin doa. Iya Bu, Wahyu. Sulit banget ya. Rizky aja Bu. Ayo, silakan pimpin doa Wahyu. Wahyu, sabar Bu. Ayu harus mengandar. Sebelum kita tutup pembelajaran, Dan mari kita ternyawa berdoa. nih kalau ganteng. Yang lainnya stop dulu suaranya. Si gantengnya. Kita doa dulu supaya apa yang kita pelajari hari ini dapat berkah ya. Amin. Silakan. Sebelum kita tutup, mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, terima kasih. Sebelumnya Ibu minta maaf apabila ada Ibu salah bicara. Itu semua kesalahan itu dari diri Ibu sendiri. Semoga apa yang kita pelajari hari ini memberikan keberkahan ilmu buat kalian, bermanfaat nanti ya. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.